Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap benar. Pertama, bahan yang digunakan sebagai bahan baku karya seni patung itu adalah yang A kertas, yang B plastik, yang C kayu, dan yang D daun. Jadi bahan yang digunakan untuk pembuatan seni patung itu biasanya terbuat dari bahan lunak dan bahan keras. Bahan kerasnya bisa berupa kayu, sementara bahan lunaknya bisa berupa tanah liat. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Karya seni 3 dimensi diantaranya adalah yang A adalah seni ukir, yang B kaligrafi, yang C seni lukis, sementara yang D seni patung. Jadi karya seni 3 dimensi itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama komponen panjang, kemudian yang kedua ada komponen lebar, kemudian yang ketiga ada komponen tinggi. Jadi yang disebut dengan 3 dimensi itu adalah memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Seni ukir itu hanya 2 dimensi karena hanya memiliki panjang dan lebar saja. Kaligrafi pun sama, seni lukis sama. Jadi yang merupakan karya seni 3 dimensi itu adalah seni patung. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Alat yang biasa digunakan untuk memahat kayu adalah, jadi alat yang biasa kita gunakan untuk memahat kayu itu adalah pahatan atau pahat. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian soal selanjutnya, kelompok bahan berikut yang dapat digunakan untuk membuat seni patung adalah. Oke, kita perhatikan. Yang pertama, bagian A ada batu, kayu, dan logam. Jadi batu bisa kita gunakan untuk membuat patung, kayu pun bisa kita gunakan, dan logam pun bisa kita gunakan. Kemudian yang B, tali, batu, dan daun. Berarti daun tidak bisa kita gunakan untuk membuat patung, begitupun dengan tali. Kemudian plastik tidak bisa, air tidak bisa, dan kain tidak bisa. Yang D ada daun, air, dan batu. Daun dan air tidak bisa kita gunakan untuk membuat karya seni patung, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Relief biasanya terdapat pada bangunan. Jadi relief adalah bangunan atau relief merupakan pola gambar yang muncul dari bangunan-bangunan lama. Contohnya pada bangunan candi. Jadi relief biasanya kita temui pada bangunan candi. Ya, kebetulan di sini ada 2 kata candi, sehingga sama-sama kita lingkari. Jadi jawabannya adalah candi. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Oke, soal nomor 6. Gagasan yang memanifestasikan diri melalui media titik, garis, bidang, bentuk, warna, dan tekstur yang indah itu disebut. Jadi adik-adik sekalian, manifestasi itu sama juga dengan menampilkan atau menampakkan diri atau bentuk. Jadi sebuah gagasan atau ide yang diwujudkan melalui bentuk titik, garis, bidang, bentuk, warna, dan tekstur itu disebut juga dengan A. Seni rupa atau seni lukis atau seni gambar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita kembali karya seni yang bentuknya memiliki panjang dan lebar itu disebut dengan karya seni. Jadi
Bila sebuah karya seni itu hanya memiliki panjang dan lebar saja, maka karya seni tersebut disebut sebagai karya seni dua dimensi. Sementara dia kalau memiliki tinggi maka disebut sebagai tiga dimensi. Jadi pada soal nomor 7 jawabannya adalah dua dimensi karena hanya memiliki panjang dan lebar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek. Jadi, alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek. Yang pertama kita lihat A, gitar. Gitar dibunyikan dengan cara dipetik. Kemudian gong itu kita bunyikan dengan cara dipukul. Kemudian biola digesek. Kemudian pionika itu ditekan. Jadi jawabannya adalah alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek adalah biola. Soal berikutnya, alat musik daerah Sumatera Barat adalah. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama A, sasando. Sasando itu adalah alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian talempong. Talempong berasal dari Sumatera Barat. Kemudian gitar merupakan alat musik yang berasal dari luar negeri. Kemudian kecapi ada yang berasal dari hampir sebagian wilayah Indonesia memiliki, tapi yang terkenalnya berasal dari Jawa Barat. Sehingga alat musik yang berasal dari Sumatera Barat itu adalah talempong. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 10, tarian yang polanya tidak berubah adalah tari. Coba kita perhatikan. Maksud dari pertanyaan ini adalah tari yang dari awal sampai akhirnya tidak mengalami perubahan pola. Kita perhatikan. Jadi artinya para penari itu tidak melakukan gerakan berpindah tempat, hanya sekedar perpindahan atau gerakan dari bagian tubuh, misalnya tangan, pinggang, kepala, dan sebagainya. Kita perhatikan tari piring. Tari piring polanya berubah-ubah karena penarinya itu berpindah-pindah tempat. Kemudian yang B, tari saman. Tari saman adalah sebuah tari yang penarinya itu tetap tidak berpindah tempat, sehingga pola yang tidak berubah itu adalah pada tari saman. Tari perang juga tidak karena berubah posisi. Tari endang sama polanya juga berubah. Jadi tari yang polanya tidak berubah dari pertama sampai akhir itu adalah tari saman. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. Contoh karya seni rupa tiga dimensi adalah. Oke, sudah kita pelajari kita bahas di awal. Karya seni tiga dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 12. Patung yang digunakan sebagai sarana beribadah bagi umat Buddha adalah patung. Maksudnya adalah disebut sebagai patung apa? Jadi jika sebuah patung itu memiliki nilai agama atau peribadahan, maka patung itu disebut sebagai patung religi atau keagamaan. Jika sebuah patung digunakan sebagai sebuah peringatan atau penanda peristiwa tertentu, maka disebut patung tersebut sebagai monumen. Kemudian jika sebagai penghias ruangan atau mempercantik ruangan, maka disebut sebagai patung dekorasi. Jadi jawaban yang nomor 12 itu adalah patung yang digunakan sebagai sarana beribadah umat Buddha disebut juga sebagai patung
religi. Nomor 13, patung yang dibuat untuk mengenang jasa pahlawan disebut sebagai, kita bahas tadi, sebuah patung yang digunakan sebagai mengingat atau mengenang jasa pahlawan atau peristiwa tertentu disebut juga sebagai patung, sebagai monumen. Sehingga jawaban nomor 13 adalah B. Kemudian nomor 14, pola tari di gambar ini disebut juga sebagai pola tari. Jadi sebuah bentuk pola tari ini, bentuk pola tari itu ada beberapa macam. Yang pertama ini disebut juga sebagai horizontal. Kemudian ketika lurus dari atas ke bawah, maka ini disebut dengan pola vertikal. Kemudian jika melingkar, maka disebut juga sebagai pola melingkar. Jadi bentuk lurus seperti yang di soal, polanya disebut juga sebagai pola horizontal. Sehingga jawaban nomor 14 adalah C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Properti yang digunakan pada tari payung adalah, mungkin adik-adik sekalian sudah mengetahui bahwa properti itu adalah segala hal atau segala alat atau benda-benda yang digunakan untuk menunjang terlaksananya sebuah tari. Jadi hal-hal benda-benda yang dipakai itu disebut juga sebagai properti. Pada tari payung, properti utamanya adalah payung karena dia menggunakan payung. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 16, tari merak merupakan tari yang berasal dari. Tari merak, kita perhatikan, tari merak merupakan sebuah tari yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nomor 17, kita perhatikan ada sebuah tabel interval nada, maka yang ditanya adalah jarak si ke do. Kita perhatikan bahwa jarak si ke do itu adalah jarak si ke do adalah setengah nada. Jadi jarak ini adalah setengah nada, sehingga jawabannya adalah A. Kemudian nomor 18, lagu Indonesia Raya memiliki ketukan. Sebagian adik-adik mungkin sudah mengetahui bahwa lagu Indonesia Raya itu memiliki ketukan atau birama 4/4. Selanjutnya nomor 19, jarak antara dua nada disebut juga sebagai jadi jarak antara dua nada disebut juga sebagai interval nada, sehingga jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 20. Contoh alat musik melodis adalah, kita perhatikan bahwa alat musik melodis itu adalah alat musik yang bisa menghasilkan bermacam-macam nada. Jadi dia tidak hanya menghasilkan satu bunyi saja. Kita perhatikan alat musik melodis itu contohnya adalah gitar. Apa perbedaan gitar, gendang, tamborin, dan rebana? Gendang, tamborin, dan rebana dia bunyinya relatif sama. Cuma yang membedakan mungkin hanya ketukan atau keras lembutnya kita memukulnya.